simulasi yang ketiga yaitu tentang keterlaksanaan tahapan budget yang sudah dilaksanakan ketika itu waktu kita designasi tentang visi guru penggerak. Nah, itu Bunda masih ingat apa prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bunda berkaitan dengan visi yang Bunda buat ketika itu waktu di designasi di bulan lalu. Prakarsa perubahan yang dibuat itu yaitu mengenai meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa peserta didik dengan pemanfaatan teknologi itu prakarsa perubahan yang coba dibuat waktu itu. Kemudian dari prakarsa perubahan itu tahapan bagiannya sudah B-nya itu buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi itu. Pertanyaannya yang pertama yang bagian B-nya. B-nya buat pertanyaannya jadi bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tindakannya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah yang paling utama, karena setiap kegiatan itu pasti harus diketahui oleh pimpinan gitu, dan rekan sejawat mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Mungkin yang paling utama, tindakan pertama yang dilakukan oleh saya pribadi, yang pertama yaitu merefleksikan diri sejauh mana sudah mampu melakukan teknologi tersebut ketika kita akan melakukan sebuah pembelajaran menggunakan teknologi. Yang pasti yang pertama pertanyaannya kembali dulu ke diri sendiri, Agus biasa aja menggunakan teknologi tersebut gitu. Nah, jadi sebelum melakukannya mencoba dulu berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin lebih tepatnya bertanya bagaimana cara mengoperasikannya, misalkan mau menggunakan Infocus, bagaimana cara mengoperasikan Infocus seperti itu. Langkah pertama yang dilakukan. Kemudian tadi ada juga kepada kepala sekolah. Kepala sekolah berarti lebih ke perizinan. Yang pertama perizinan, yang kedua karena di sini masih terbatas IT-nya, terutama mungkin yang lebih sering digunakan itu Infocusnya masih terbatas. Jadi kita bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah mencoba menjadwalkan hari ini siapa, besoknya siapa, karena semuanya karena di sini alhamdulillah bapak ibu guru yang muda-muda gitu jadi masih pada semangat, terus mungkin pengetahuannya juga lebih tahu daripada saya sendiri gitu. Jadi betul. Saya banyak belajar dari mereka gitu, jadi bertanya bagaimana gitu. Jadi semuanya juga ingin menggunakan alat tersebut, tapi bagaimana caranya kita biar semuanya kebagian. Jadi dijadwal hari ini kelas berapa gitu, biar semuanya ada gitu. Itu mungkin itu baru tahapan B ya. Buat rencana buat pertanyaan untuk yang B pertama. A-nya berarti yang kedua siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Nah, seperti yang tadi sudah disinggung sedikit bahwa siapa yang ahli, berarti kalau di sini mungkin yang lebih muda daripada saya itu yang ahli gitu. Jadi sumbernya atau yang ahlinya itu dari rekan-rekan sejawat gitu. Jadi kita berkomunikasi, bahkan rekan sejawat juga yang paham itu jadi mau gitu ketika coba Neng hoyong dipangmasangkeun heula misalkan seperti itu. Jadi mereka dengan sigap siap membantu gitu. Sok Bu mangga pangmasangkeun sampai terpasang semuanya sudah ready semuanya, baru mereka meninggalkan kelas gitu, seperti itu ya. Selain itu juga mungkin mencari referensi dari, misalkan kalau sekarang kan sudah banyak tutorial di YouTube gitu. Jadi selain mungkin
karena tadi rekan sejawat juga mempunyai tugas masing-masing, jadi kadang kala mereka sedang sibuk atau apa, yang saya lakukan mungkin bisa lihat dari YouTube bagaimana nih cara mengoperasikan alat ini gitu, jadi bisa cari lewat YouTube, melihat lewat YouTube gitu. Berarti yang untuk lain ya. Yang ketiganya berarti untuk gali mimpinya bagaimana? Gali mimpinya, pertanyaannya apakah pemanfaatan teknologi bisa meningkatkan kreativitas dan belajar peserta didik gitu ya. Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu? Gali mimpi itu berarti lebih ke mimpi-mimpi apa yang ingin saya wujudkan di kelas gitu. Nah, ketika melihat kemajuan zaman sekarang gitu, jadi anak-anak lebih fokus belajar ketika melihat media yang lebih menarik gitu. Betul. Ini sekarang ini jadi siswa lebih cenderung ketika belajar itu kalau terus-terusan menulis aja pasti mereka akan cepat merasa bosan ya. Jadi bagaimana caranya kita terutama dalam pemanfaatan teknologi ini bisa berinteraktif, belajar interaktif bersama siswa. Mungkin salah satunya menggunakan aplikasi Wordwall itu ya, Wordwall itu yang apa? Bermain sambil belajar. Jadi anak-anak apalagi kelas atas itu materinya sudah semakin kompleks. Nah, hal itu mungkin bisa diterapkan di kelas untuk meningkatkan kreativitas siswa. Keterkaitannya dengan apa dimensi profil pelajar Pancasila ya itu mungkin yang lebih ininya, jadi ketika menggunakan aplikasi baru para siswa bisa bernalar lebih kritis ketika menghadapi apa, oh ini baru nih, jadi lebih semangat untuk mengikuti belajar gitu. Ya bagian gamenya, gali mimpinya ya. Kemudian untuk selanjutnya jabarkan rencananya bagaimana tentang jabarkan rencananya, apa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mulai membiasakan pembelajaran berbasis teknologi, apa media yang digunakan dalam pembelajaran, dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, mungkin tindakan yang dilakukan yang pertama membuat perangkat pelajaran LKPD instrumen penilaian, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakter peserta didik, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Mungkin itu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Membuat perangkat pembelajaran seperti tadi LKPD tidak dilakukan diberikan kertas, mengisi di kertas, tapi mungkin bisa menggunakan dengan game-game yang lebih menarik gitu untuk jadi peserta didik lebih tertantang untuk mengerjakannya seperti itu ya. Nah, untuk tadi itu untuk gali mimpi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang atur eksekusinya bagaimana? Untuk atur eksekusinya di sini siapa yang bertanggung jawab memonitor gitu jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi. Yang memonitor kegiatan ini mungkin tindakannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi di setiap minggunya ya. Yang bertanggung jawab memonitor mungkin di sini lebih ke pimpinan ya ibu bapak kepala sekolah ya. Kemudian selanjutnya untuk bapak ibu guru supaya hal ini bisa konsisten dilakukan, terutama untuk saya pribadi mungkin yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran. Misalkan untuk hari ini pelajaran ini menggunakan medianya, misalkan LKPD-nya seperti tadi Wordwall ya biar sambil bermain, atau besoknya bisa menggunakan teka-teki silang. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa, atau mungkin besoknya lagi bisa menggunakan kuisis ya, dan alhamdulillahnya di sini sudah ada bantuan dari pemerintah berupa Chromebook, jadi itu bisa dipergunakan, WiFi juga sudah ada gitu. Jadi alhamdulillah ketika bapak ibu gurunya ada kemauan, alhamdulillah fasilitas sudah ada ya, tinggal melaksanakan gitu mungkin supaya itu tadi terjadwal dan pelaksanaannya secara konsisten itu seperti itu. Alhamdulillah. Nah, dari tahapan baca yang tadi berkaitan dengan
pemanfaatan teknologi kan berarti sudah sudah punya perencanaan, kemudian pelaksanaannya. Nah, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang sudah dibuat tadi, sudah diinginkan? Alhamdulillah sejauh ini sudah ada perubahan untuk cara belajar atau motivasi belajar peserta didik menjadi lebih semangat gitu. Jadi tidak berleha-leha, tidak nyantai. Jadi anak-anak ketika mau belajar itu, oh hari ini jadi penasaran, hari ini mau apa nih kegiatannya gitu, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini motivasi belajar peserta didik sudah terlihat ada peningkatan seperti itu ya. Dari kegiatan tahapan bagja yang sudah direncanakan berarti sudah ada peningkatan untuk peserta didik ya, alhamdulillah. Kalau untuk rekan sejawat bagaimana? Untuk rekan sejawat sejauh ini mereka juga sudah sering melihat gitu atau ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, Bu sekarang mau apa nih gitu. Ya, jadi mereka suka melihat, oh hari ini seperti ini gitu. Besok mau mencoba gitu, seperti itu. Mungkin mereka juga jadi ada sedikit inspirasi gitu, meskipun mungkin mereka lebih tahu atau mereka juga lebih pintar menggunakan IT, tapi ketika melihat ada yang mempraktekannya di kelas, oh jadi terinspirasi itu, ide seperti ini, saya juga mau mencoba gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya. Berarti selain di siswa juga guru pun ada perubahan ya, alhamdulillah. Mungkin dari perjalanan itu kan tidak mudah ya, kadang-kadang pasti tantangan itu selalu ada. Nah, mungkin ada tantangan dari kegiatan itu? Tantangan pasti ada, terutama yang pertama mungkin tantangan itu dari diri saya pribadi ya Ibu. Saya jujur saya ini masih pengetahuan masalah IT-nya masih gaptek gitu. Jadi yang pertama yang harus diatasi yaitu dari diri sendiri dulu gitu. Yang harus mau terus belajar, bertanya. Mungkin kalau bertanya terus terhadap orang lain, mungkin orang lain juga merasa bosan. Bisa juga mencari referensi dari YouTube, proses pembelajaran seperti apa yang menarik, yang bisa membuat siswa betah di kelas itu, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua tadi masalah tantangannya yaitu masalah sarana prasarana. Mungkin seperti tadi ya, kalau masalah Chromebook alhamdulillah sudah ada, tapi sudah ada juga baru ada 15 gitu. Jadi otomatis ketika kelas 6 mau menggunakan, misalkan bisa dipergunakan satu Chromebook digunakan oleh 2 siswa, otomatis kelas yang lain tidak bisa menggunakan gitu. Iya, betul, Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa harus komunikasikan dulu bersama rekan-rekan sejawat supaya bisa pelaksanaan pembelajarannya lancar gitu. Seperti itu. Mungkin tantangannya ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran berbasis IT atau pemanfaatan teknologi gitu, karena masih keterbatasan sarana itu, seperti itu. Alhamdulillah, berarti itu kalau untuk pelaksanaan dan kegiatannya berarti sudah ya. Apakah kegiatan yang sudah dilakukan itu selaras dengan visi yang sudah disiapkan, yang sudah dibuat? Iya, alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan yang sudah dibuat dan dijabarkan dalam menggunakan metode bagja tersebut dengan alur bagja tersebut. Jadi bisa lebih terfokus gitu langkah-langkahnya seperti apa gitu. Alhamdulillah, berarti sudah tersusun ya apa yang mau dilakukan setelah ini, setelah itu mungkin. Iya. Alhamdulillah. Nah, apakah ada perlu hal yang diperbaiki dari tahapan bagja yang sudah dibuat ke depannya terkait dengan pelaksanaan perubahan visi yang telah dirumuskan kemarin? Nah, ya. Mungkin yang perlu diperbaikinya lebih ke variasi ya, mungkin lebih ke variasi penggunaan teknologi tersebut. Tidak hanya semata misalkan penggunaan teknologi di Infokus terus gitu kan, bisa menggunakan alternatif apalagi gitu, bisa digali-gali lagi terus apa yang bagus dilakukan di kelas itu, seperti itu. Pemanfaatan teknologi mungkin kalau untuk menggunakan handphone di SD itu masih belum bisa
belum bisa dilaksanakan Ya, karena betul, handphone betul. itu masih sangat rawan gitu. Jadi Ya, paling betul. diakalinya dengan cara tadi giliran nganggo Chromebook Chromebook gitu, yang ada di meskipun sekolah, hanya gitu. 15 item tapi bisa dilakukan secara berkelompok gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti segala sesuatunya alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang diharapkan. Mudah-mudahan tahapan bagja kedepannya berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah itu bisa diselesaikan dengan tahapan bagja tadi. Adapun tadi yang untuk saat ini fokusnya adalah pada pemanfaatan teknologi. Chromebook alhamdulillah sudah punya, kemudian wifi di sekolah juga sudah ada, kemudian juga barusan kendalanya itu tinggal komunikasi antara satu guru dengan guru yang lain, sehingga ketika penggunaan Chromebook ini menggunakannya perebut gitu seperti itu ya. Alhamdulillah berarti tahapan-tahapan bagja sudah dilaksanakan, kemudian solusi-solusi dari kendala yang ada juga sudah terpecahkan, yang mudah-mudahan kedepannya untuk kendala apapun yang berada di sekolah, baik itu berkaitan dengan peserta didik, baik itu dengan berkaitan dengan kompetensi kita sebagai guru, itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan tahapan bagja ini ya bisa konsisten dilaksanakan untuk semua permasalahan yang ada di sekolah. Nah, alhamdulillah berarti dari awal sampai akhir pertemuan kita pada hari ini banyak sekali hal yang Ibu dapatkan dari Bunda berkaitan dengan perkembangan Bunda saat ini, dari awal ketika pendampingan ke-1, pendampingan kedua, hari ini punya pendampingan ketiga. Alhamdulillah perubahan-perubahan yang dilakukan sudah luar biasa, signifikan dan cukup baik. Nah, kemudian juga nanti mungkin untuk literasinya sudah mulai diterapkan. Alhamdulillah sudah mulai diterapkan, kemudian tinggal actionnya nanti buktinya seperti apa bahwa itu literasi itu sudah dilaksanakan, karena memang apa yang sudah kita lakukan itu harus ada buktos. Salah satu biasanya ada bukti fisiknya. Adapun itu kalau misalkan di SMP negeri itu kan dibuatkan pohon gelis namanya, besar pohonnya itu di tembok, kemudian nanti anak-anak tinggal tempel seperti itu juga bisa. Kemudian atau referensi yang lain mungkin lewat pohon tadi peranting yang sudah kering juga bisa. Kemudian mungkin referensi lain tentang bukti dukung bahwa terlaksananya literasi itu nanti bisa dilihat mungkin di YouTube, mungkin di TikTok atau di IG dan segala macam, pasti sudah banyak insya Allah. Nah, alhamdulillah berkaitan dengan itu, terima kasih untuk hari ini, banyak hal yang sudah didapatkan. Kemudian juga Ibu juga ingin tahu refleksi dari Bunda berkaitan dengan pertemuan kali ini. Mungkin adakah hal paling menarik yang Ibu rasakan, yang Ibu dapatkan berkaitan dengan pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik untuk Ibu? Ibu sendiri. Untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah pertama mungkin terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kemudian untuk refleksinya untuk diri saya sendiri, alhamdulillah dengan adanya pendampingan ini jadi ada pencerahan itu langkah apa yang harus dilaksanakan. Terus jadi bisa tergambar gitu hasil dari tadi seperti dari umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, juga dari siswa. Jadi dengan kedatangan Ibu ke sini jadi bisa lebih menegaskan gitu bahwa langkah selanjutnya saya harus seperti ini gitu untuk menjawab kekurangan-kekurangan tersebut seperti itu. Jadi dengan adanya pendampingan ini sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan setiap kegiatan yang dilakukan di sini bisa terlaksana secara konsisten gitu. Seperti itu. Insyaallah. Mungkin tadi kalau ada mungkin hal yang menarik, kemudian mungkin yang sudah baik dan yang harus diperbaiki, mungkin ada dari pendampingan ini, mungkin apa yang harus diperbaiki, terutama mungkin ya kalau yang sudah baik mudah-mudahan bisa menjadi konsisten lebih baik lagi. Nah, ini kalau untuk yang mungkin yang masih kurangnya mungkin bisa disampaikan ya Bunda. Yang masih kurangnya mungkin lebih ke
kurang persiapan mungkin seperti itu Bu. Sepertinya contohnya seperti tadi misalkan ingin menggali lagi berkaitan dengan kampas panja ya, seharusnya sudah di print atau bagaimana gitu sebelum kegiatan ini seperti itu. Mungkin persiapannya mungkin dari saya sendiri masih kurang gitu, seharusnya mungkin untuk selanjutnya pendampingan selanjutnya mungkin saya harus lebih mempersiapkan diri itu mungkin ya seperti itu. Alhamdulillah Bunda. Kemudian terima kasih juga kepada Bunda yang pada hari ini juga menyempatkan waktu ya. Kita dari jam 7.30 mungkin sampai saat ini jam 11 lebih gitu. Hari ini alhamdulillah berkaitan dengan ini waktunya, terima kasih. Kemudian juga adapun tadi juga terima kasih sebagaimana tidak harus gitu ya, tapi mohon terima kasih atas penerimaannya mungkin seperti itu. Nah kemudian yang ingin diperbaiki lagi tadi seperti mungkin apa saja yang harus dipersiapkan mungkin ya, sebetulnya mungkin ibu pun sama gitu, mungkin harus Bu ini yang harus dipersiapkan ini gitu ya, karena memang kita komunikasinya mungkin tidak karena banyak kegiatan sehingga sampai terlupakan gitu untuk mengingatkan bahwa hari ini harus dipersiapkan ini dan itunya. Mohon maaf juga dari ibunya sendiri. Kemudian sebelum pelaksanaan pendampingan di PD keempat, ada pun tugas yang harus disiapkan oleh Bunda diantaranya yaitu menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Kemudian sepakati batasan waktu pengerjaannya nanti berarti Bunda nanti kita tadi sudah disepakati kita akan kapan mulai membuat RPP-nya, kemudian kapan akan dikumpulkannya. Mungkin ada waktu untuk pengerjaan RPP-nya mungkin sampai hari Senin. Kita sepakati sampai hari Senin RPP-nya nanti bisa dikirimkan ke Hadi, kemudian nanti akan dievaluasi. Ya, kalau memang sudah baik ya nanti dilaksanakan berarti sesuai dengan yang sudah ini. Nanti mungkin kalau ada sedikit evaluasi, tapi bukan berarti bahwa Abdi sebagai PP mungkin lebih segalanya, sama-sama belajar. Adapun nanti yang harus diperbaiki sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diberikan dari BPJP Jabar maupun dari kementerian berkaitan bagaimana cara pembuatan RPP diferensiasi yang baik seperti apa, sehingga nanti ketika nanti ada perbaikan jangan sampai ibu ini begini dan begitu gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah untuk perbaikan bersama. Seperti itu untuk RPP berdiferensiasi. Nah kemudian RPP yang telah disusun dikirim kepada ibu, kemudian nanti akan diberikan umpan balik, kemudian diserahkan kembali ke CGP untuk dilaksanakan perbaikan. Nah, adapun penerapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP, observasi pembelajaran tadi sudah disampaikan bahwa itu untuk 2 jam pelajaran dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang sudah disepakati bersama, sehingga untuk pelaksanaan ini jadi bisa dilaksanakan ketika pendampingan untuk memantau pada ibu untuk mengerjakan melaksanakan praktek pelajaran berdiferensiasi dan KSI-nya. Kemudian juga bisa juga ketika di luar pendampingan, nanti kita akan jadwalkan ulang untuk sesi itu. Nah kemudian yang terakhir mungkin jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Nah mungkin ini tadi seperti Bunda di sini belum. Nah tadi ada perubahan berkaitan dengan pengerjaan LMS. Nah tadi ada di 1.4 berarti di budaya positif. Di budaya positif, bukan demonstrasi kontekstual, bukan? Iya, di budaya positif tapi pas bagian demonstrasi kontekstual. Berarti pengerjaan demonstrasi kontekstual kan itu dudet ya? Iya, pada modul 1.4. Berarti Bunda kemarin ada kesalahan berarti. Tapi salah nama dan nggak sampai dudet gitu ya. Mohon. Jadi udah diisi dari tanggal sebelumnya gitu dalam bentuk drive. Ternyata pas koneksi antar materi harus menggunakan YouTube gitu. Ibu pasien nanti
abdi teh panik deh jadi lebet tandain itu teh ku YouTube gitu anu demonstrasi kontekstual teh jantan we ada keterangan LED padahal udah diisi gitu cuma kemarin mah dalam revisi drive ya tak gitu direvisi dikerjakan lagi jadi nanti itu akan dikomunikasikan mungkin nanti oleh ibu ada komunikasi antar pasien dan PP berkaitan dengan itu. Kenapa misalkan di situnya takutnya ibu waktu itu belum ngecek ketika ibunda sudah mengerjakan itu belum ngecek dulunya di demonstrasi konsensual. Nah ketika sekarang mengecek ternyata benda terlambat nanti jadi dikonfirmasi itu kartun konfirmasi kepada ibu pasien bahwa pengerjaannya sebetulnya sudah dilaksanakan namun di drive tapi karena ada anjuran dibuat dalam bentuk YouTube maka diubahlah ke YouTube dan akhirnya jadi live itu nanti akan disampaikan itu berkaitan dengan itu kesalahan teknis ya nah itu nanti mungkin untuk kedepannya seperti yang sudah diungkapkan di awal-awal kemudian kalau misalkan memang itu dudet apapun yang sudah dikerjakan ya sudah itu seininya gitu seadanya gitu karena kalau misalkan diubah di luar jam itu karena itu sistem yang bekerja gitu sehingga kalau sistem ketika ketika masukannya walaupun kita sudah di awal yang merekam dan yang terakhir gitu seperti itu mudah-mudahan nanti kedepannya ketika seperti itu dikomunikasikan dulu baru nanti kalau misalkan memang ibu pengen yang versi YouTube-nya japri aja biarkan yang di aplikasi mah biarkan yang seadanya kemudian yang ibu karena ibu meminta dalam bentuk YouTube yang di aplikasi ini dan ini dalam bentuk YouTube-nya sudah ada nah ini mungkin aplikasi YouTube-nya mungkin salah satu solusinya seperti itu jadi ketika itu jangan merubah LMS-nya tapi japri aja ibu pasilnya kemudian berikan tugasnya bapak ibu yang ibu minta dalam bentuk YouTube kemarin masih dalam bentuk drive nah kemudian ini yang bentuk YouTube-nya sudah ada mangga ini pengen linknya terus gitu Pak Ibu supaya nanti di sistem aman tapi di penilaian pasil juga kita pengen sesuai dengan harapan ibu gitu seperti itu karena ketika kita sesuai dengan harapan ibu tapi tidak sesuai dengan harapan LMS jadi merah ya nah seperti itu jantan merah ayat selatan LED eta teh pengen bunda hatur nuhun atas waktunya pada hari ini pengen insyaallah kalau untuk ini karena Bapak hari ini berhalangan hadir nanti pengen insyaallah di WA kalau misalnya masih ada di sekolah nanti disusul ke sekolah kalau ternyata Bapaknya sudah tidak ada ya nanti di hari Rabu bersama dengan Bu Sina hatur nuhun bunda atas waktu ini mudah-mudahan lancar segala sesuatunya amin ibu sehat amin ibu sehat hatur nuhun kanggo bimbinganana di sami ibu hapunten bilih aya kakirangan sareng sagala rupina kami sami ibu abdi hapunten terus ini apa ya atas